Pernahkah kamu membayangkan ada peluru yang ditembakkan, tapi menolak melukai? Di sebuah desa kecil, penjajah datang dengan senjata, namun pulang dengan ketakutan. Bukan karena senjata yang lebih kuat, melainkan karena keyakinan yang tak bisa ditembus peluru. Di video ini, kita akan masuk ke kisah Pusaka Langit Sunan Kalijaga, kisah tentang perlawanan, pengkhianatan, dan satu pilihan yang membuat penjajah tak berdaya. Dan sebelum lanjut, buat kamu yang sudah klik video ini, semoga dimurahkan rezekinya, dilapangkan urusannya, dan diberi ketenangan dalam hidup. Kalau kamu mengaminkan, tulis amin di kolom komentar. Cerita ini penuh misteri, makna, dan kejutan di setiap episodenya. Jadi pastikan kamu dukung channel ini dengan cara paling gampang. Klik tombol subscribe, gratis, tapi dampaknya besar. Satu klik darimu. Semangat besar buat kami untuk terus berkarya. Sekarang, siapkan hati dan pikiran. Kita mulai ceritanya. Langit sore itu berwarna tembaga, seolah matahari enggan tenggelam dengan tenang. Angin berhembus pelan, membawa bau tanah basah dan mesiu yang belum lama meledak. Di tepi desa yang dikepung ladang tebu, barisan serdadu penjajah berdiri dengan senapan terkokang. Mata mereka dingin, tak mengenal iba. Di hadapan mereka, warga desa berlutut lelaki, perempuan, tua, muda dengan napas tercekat, menunggu nasib yang tak pernah mereka pilih. Di antara kerumunan itu ada seorang pemuda bernama Jaka. Tubuhnya kurus, matanya tajam, namun wajahnya menyimpan kegelisahan yang tak terucap. Ia menggenggam segenggam tanah, seakan ingin memastikan bahwa bumi yang dipijaknya masih nyata. Sejak fajar, desanya dikepung, lumbung dibakar, beberapa orang diseret pergi. Jaka tahu, sore ini akan menuntut sesuatu yang lebih kejam. Komandan penjajah memberi aba-aba. Senapan terangkat serempak. Suara kokang logam beradu, memantul di udara, seperti doa yang patah. Warga menutup mata, Jaka tak mampu. Ia menatap lurus ke depan ke langit, yang tiba-tiba meredup. Dentuman pertama meledak. Namun sesuatu yang mustahil terjadi. Peluru-peluru itu melesat, lalu melambat, seolah udara berubah menjadi lumpur kental. Dalam sekejap yang terasa panjang, Jaka melihat kilau kecil di atas kepala. Mereka cahaya tipis turun dari langit, berpendar lembut seperti embun yang bercahaya. Peluru-peluru itu berhenti di udara, bergetar, lalu jatuh ke tanah tanpa tenaga, menggelinding seperti batu kerikil yang kehabisan niat. Sunyi, mencekam, bahkan angin pun seakan berhenti bernapas. Serdadu terpaku. Komandan berteriak, memerintahkan tembakan ulang. Dentuman kembali terdengar lebih banyak, lebih marah. Hasilnya sama. Peluru-peluru itu jatuh, tak melukai siapapun. Beberapa serdadu mundur. Wajah mereka pucat, tangan gemetar. Ada yang berbisik tentang ilmu hitam, ada yang membuat tanda salib dengan terburu-buru. Warga desa membuka mata, tangis pecah, bercampur tawa dan doa. Jaka merasakan lututnya lemas. Ia menatap langit, cahaya itu telah memudar, seolah tak pernah ada. Namun tanah di depannya penuh peluru tak bernyawa. Bukti bahwa keajaiban baru saja menyingkapkan dirinya. Penjajah mundur sore itu, bukan karena belas kasihan, melainkan karena ketakutan yang tak bisa mereka jelaskan. Desa selamat untuk sementara. Malam turun cepat. Api unggun dinyalakan. Warga berkumpul, suara berbisik berseliweran seperti bayang-bayang. Sebagian menyebut nama leluhur, sebagian menyebut pusaka. Seorang sesepuh, Mbah Wiryo, duduk bersila dengan wajah pucat. Matanya memandang jauh ke kegelapan. Ini bukan kebetulan, katanya pelan. Langit memberi isyarat, Jaka mendekat. Isyarat apa, Mbah? Mbah Wiryo menatapnya lama, seakan menimbang apakah pemuda itu cukup kuat untuk mendengar jawabannya. Ada pusaka yang tak terbuat dari besi semata, ucapnya akhirnya. Pusaka yang hanya muncul saat kezaliman memuncak. Peninggalan seorang wali yang berjalan di antara bayang dan cahaya. Jaka menelan ludah. Nama itu tak diucapkan, namun semua yang hadir memahaminya. Malam semakin larut. Satu persatu warga kembali ke rumah, membawa harapan yang rapuh. Jaka tak bisa tidur. Mimpi sore itu peluru yang berhenti. Cahaya dari langit terus berputar di kepalanya. Ia keluar rumah, mengikuti langkah yang tak ia pahami sendiri.
Kakinya membawanya ke pinggir desa, ke sebuah cungkup tua yang hampir runtuh, tertutup semak dan lumut. Di sana, angin berdesir aneh. Langit kembali menggelap, meski bintang bertaburan. Jaka merasakan dadanya bergetar, seperti ada sesuatu yang memanggil. Ia menyibak semak, dan di bawah lantai tanah yang retak, ia melihat kain lusuh terlipat rapi, terikat tali serat alam. Aksara Jawa kuno tergores samar di atasnya, hampir pudar dimakan waktu. Saat Jaka menyentuh kain itu, hawa dingin menyergap. Bukan dingin yang menyakitkan, melainkan dingin yang menenangkan seperti tangan tua yang menepuk bahu dengan lembut. Jantungnya berdegup kencang. Ia mengangkat kain itu perlahan. Tiba-tiba, awan menutup bulan. Angin menguat. Dari kejauhan, suara kaki kuda terdengar teratur. Mendekat. Jaka menoleh. Napasnya tercekat. Ia menggenggam kain itu erat-erat, tak tahu apakah ia baru saja menemukan harapan, atau awal dari malapetaka. Di langit yang tertutup, kilau tipis kembali menyala sekilas, lalu lenyap. Malam itu, desa belum tahu, perburuan baru saja dimulai. Pagi datang tanpa kicau burung. Desa seakan menahan napas, menunggu sesuatu yang tak terlihat. Kabut tipis menggantung di antara rumah-rumah bambu, menutup jejak malam yang penuh bisik. Jaka duduk di sudut rumahnya, memandangi kain lusuh yang ia temukan semalam. Ia tak berani membukanya. Sejak benda itu berada di dekatnya, dadanya sering bergetar, bukan sakit, bukan takut, lebih seperti peringatan yang halus, namun tegas. Langkah pelan terdengar di luar. Mbah Wiryo masuk tanpa salam, seolah sudah tahu kehadirannya dinanti. Wajah sesepuh itu pucat, garis-garis usia tampak lebih dalam. Matanya tertuju pada kain di hadapan Jaka. "Kau menemukannya," ucap Mbah Wiryo lirih. Jaka mengangguk. "Saya tidak mencarinya, Mbah." Ia seperti memanggil Mbah Wiryo duduk bersila, tangannya bergetar saat menyentuh lantai. Begitulah pusaka itu memilih. Bukan yang paling kuat, bukan yang paling berani, tapi yang paling bersedia mendengar. Ia menarik napas panjang. "Namun dengarkan baik-baik, nak. Ini pusaka yang terlarang." Jaka mengerutkan kening. "Terlarang bukan karena dilarang manusia," jawab Mbah Wiryo, "tapi karena ia menuntut laku. Pusaka ini tak tunduk pada amarah." Ia menolak tangan yang haus darah. Kata-kata itu menggantung berat. Di luar, beberapa warga berkumpul. Kabar tentang peluru yang tak mempan telah menyebar, melampaui desa. Harapan tumbuh cepat, terlalu cepat. Mereka ingin pusaka itu digunakan, disimpan, dijadikan perisai, bahkan senjata. Desakan datang bertubi-tubi. "Coba saja," seru seorang lelaki. "Kalau benar pusaka, kita kebal." Yang lain menimpali, "Kita balas mereka sekarang." Mbah Wiryo menggeleng pelan. "Kesabaran," katanya. "Pusaka ini tak bisa dicoba seperti pisau baru." Namun dorongan massa lebih keras dari nasihat. Jaka berdiri di tengah lingkaran. Keringat dingin membasahi punggungnya. Dengan ragu, ia membuka ikatan kain. Di dalamnya, sebuah benda sederhana terbaring, bukan pedang berkilau, bukan tombak bertuah. Bentuknya samar, seperti potongan besi tua yang dipoles halus, memantulkan cahaya pagi dengan tenang. Saat Jaka menggenggamnya, dunia seakan meredup. Suara-suara menjauh. Ia melihat bayangan, bukan mimpi. Bukan penglihatan utuh seorang lelaki berjubah sederhana, berjalan di antara rakyat, tersenyum tanpa mengangkat senjata. Sebuah suara berbisik, bukan perintah, melainkan pertanyaan. "Untuk apa kau ingin kebal?" Jaka tersentak. Nafasnya memburu. "Mbah?" Suaranya bergetar. "Letakkan," kata Mbah Wiryo cepat. "Belum waktunya." Namun seorang warga, Sura, maju dengan mata menyala. "Kita tak punya waktu," katanya tajam. "Penjajah akan kembali. Kalau pusaka ini benar, biarkan aku mencobanya." Sebelum ada yang sempat mencegah, Sura meraih pusaka itu dari tangan Jaka. Seketika udara berubah berat, angin berhenti. Burung-burung yang sempat hinggap beterbangan panik. Sura tersenyum-senyum kemenangan yang singkat. "Lihat," teriaknya. "Aku..." Kata-katanya terputus.
Tubuh Sura terhuyung, wajahnya memucat, lalu membiru. Ia jatuh berlutut, napasnya tercekik. Seperti ada beban tak kasat mata menekan dadanya. Pusaka itu terlepas dari genggaman dan jatuh ke tanah dengan bunyi tumpul. Orang-orang berteriak, Jaka berlutut, mencoba menolong. Namun, Sura menatapnya dengan mata yang tak lagi melihat. Dalam hitungan napas, tubuh itu terkulai tak bernyawa. Sunyi kembali menyelimuti desa. Kali ini lebih dingin. Tangis pecah. Rasa takut merayap, menggantikan harapan yang tadi membuncah. Mbah Wiryo menutup mata Sura dengan tangan gemetar. "Aku sudah bilang," katanya lirih. "Pusaka ini bukan untuk membalas. Ia datang untuk menjaga." Hari beranjak siang, kabar kematian Sura menyebar, memperkeruh suasana. Di kejauhan, seorang pria asing mengamati dari balik pepohonan. Pakaiannya rapi, sikapnya terlalu tenang untuk seorang petani. Matanya mencatat setiap detail. Rumah Jaka, wajah Mbah Wiryo, arah angin. Ia tersenyum tipis, lalu menghilang ke balik jalan tanah. Malamnya, Jaka tertidur dengan gelisah. Mimpi kembali datang. Ia melihat pusaka itu bersinar, lalu retak, lalu menyatu kembali. Suara yang sama berbisik, "Jika kau ingin melindungi, lepaskan amarahmu. Jika kau ingin menang, relakan dirimu." Jaka terbangun dengan napas tersengal. Dari luar, suara langkah kaki terdengar banyak. Teratur, mendekat, anjing-anjing menyalak. Di kejauhan, obor menyala seperti bintang jatuh yang bergerak ke arah desa. Di sudut ruangan, kain lusuh itu bergetar pelan. Dan Jaka tahu, ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Hujan turun sejak subuh. Halus namun tak putus-putus. Seperti langit sedang menimbang sesuatu. Desa berkabung. Rumah Sura dipenuhi pelayat. Bau tanah basah, bercampur asap kemenyan. Tak ada yang berani berbicara keras. Kematian itu terlalu dekat, terlalu aneh untuk diberi nama yang masuk akal. Jaka berdiri di ambang pintu, memandang kain lusuh yang kini terlipat kembali di sudut rumah. Sejak peristiwa kemarin, ia merasa benda itu menjauh bukan secara fisik, melainkan batin. Dadanya terasa kosong, seperti kehilangan sesuatu yang bahkan belum sempat ia pahami. Mbah Wiryo menghampirinya. "Pusaka itu menolak," katanya pelan. "Bukan menolak kita, menolak niat kita." Jaka mengangguk, meski kepalanya penuh tanya. "Kalau bukan untuk melawan," ucapnya lirih. "Lalu untuk apa?" Mbah Wiryo menatap hujan. "Untuk mengingatkan," jawabnya, "bahwa melindungi tak selalu berarti membalas." Namun tak semua warga siap menerima jawaban itu. Di balai desa, suara-suara meninggi. Sebagian menyalahkan Jaka mengapa ia membawa pusaka itu. Sebagian lain menyalahkan Mbah Wiryo, mengapa tak melarang sejak awal. Ketakutan berubah menjadi kemarahan, dan kemarahan mencari sasaran. "Kalau pusaka ini menolak kita, berarti kita yang salah," seru seorang lelaki. "Atau pusaka itu yang palsu?" Jaka melangkah maju. "Sura mati karena memaksakan kehendak," katanya. "Aku merasakannya." "Pusaka itu cukup," teriak yang lain. "Kau bicara seolah tahu segalanya." Perpecahan menganga. Mereka yang ingin bertahan dengan doa dan kesabaran, berhadapan dengan mereka yang menuntut tindakan cepat. Di tengahnya, Jaka merasa terbelah. Ia ingin melindungi desa, namun setiap kali mengingat peluru yang jatuh tak bernyawa, ia juga ingat pertanyaan dalam bisikan itu. "Untuk apa kau ingin kebal?" Menjelang sore, hujan reda. Jaka pergi ke sungai, mencari udara. Di sana, air mengalir tenang, memantulkan wajahnya yang lelah. Ia menutup mata, membiarkan bunyi air meredam pikirannya. Tanpa ia sadari, langkah-langkah ringan mendekat. "Jika kau mencari jawaban dengan amarah," suara itu lembut, "yang kau temukan hanya gema." Jaka membuka mata. Tak ada siapa-siapa. Namun bayangan itu hadir seperti kilas cahaya di balik kelopak mata seorang lelaki berjubah sederhana, tersenyum tipis, bukan penglihatan utuh, melainkan rasa yang menyusup ke dada. "Aku tak ingin membalas," bisik Jaka. "Aku hanya ingin mereka selamat." Keinginan yang baik bisa berubah menjadi luka, jawab suara itu tanpa suara. "Jika kau menggenggam terlalu erat," air sungai beriak,
Jaka tersentak. Bayangan memudar. Ia berdiri, napasnya berat. Namun dadanya terasa lebih lapang. Ia mengerti sedikit pusaka itu bukan perisai untuk ego, melainkan cermin untuk niat. Saat ia kembali ke desa, kabar buruk menantinya. Beberapa warga berkumpul di rumah kosong di pinggir ladang. Di sana, seorang pemuda bernama Rakayang kehilangan ayahnya pada penggerebekan. Sebelumnya mengaku telah menemukan cara agar pusaka mau bekerja. Caranya sederhana. Membenci penjajah sepenuh hati, lalu memaksa pusaka menuruti kehendak. Jaka mencoba menghentikan mereka. "Jangan," katanya tegas. "Aku sudah melihat akibatnya. Karena kau ragu," bentak Raka. "Keraguanmu yang membunuh Sura." Sebelum Jaka sempat mendekat, kain lusuh itu telah dibuka. Pusaka kembali berpindah tangan. Udara mengental. Api pelita bergoyang liar. Wajah Raka memerah, rahangnya mengeras. "Lihat aku!" teriaknya. "Aku tak takut." Detik berikutnya, jeritan pecah. Bukan jeritan Raka melainkan jeritan angin yang berputar di dalam ruangan. Tubuh Raka terangkat sedikit, lalu terhempas. Pusaka jatuh, membentur lantai. Cahaya tipis memancar bukan terang, melainkan dingin. Saat semuanya berakhir, Raka terbaring hidup, namun tak bergerak. Matanya terbuka, kosong, seperti menatap sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Nafasnya ada, tetapi jiwanya seperti tertinggal jauh. Tangis dan teriakan memenuhi ruangan. Mbah Wiryo datang tergopoh-gopoh. Ia memeluk Raka. Berdoa lirih, "Inilah peringatan kedua," katanya dengan suara pecah. "Pusaka ini tidak pernah mengizinkan nafsu darah. Malam turun membawa ketegangan baru. Desa tak lagi hanya takut pada penjajah mereka. Takut satu sama lain, kecurigaan tumbuh. Siapa yang akan memaksa lagi? Siapa yang akan berkhianat?" Di kejauhan, obor-obor terlihat kembali. Bukan satu dua, banyak, teratur, mendekat. Di antara bayangan, seseorang tersenyum puas, mencatat retaknya persatuan desa. Di rumahnya, Jaka duduk bersila di hadapan kain lusuh. Ia tak menyentuhnya. Ia hanya menunduk, menarik napas panjang, dan melepaskan amarah yang selama ini ia pendam. Di luar, genderang perang berdentum pelan. Dan di dalam hatinya, Jaka akhirnya mengerti. Ilmu sejati tak pernah lahir dari kebencian. Malam itu, desa seperti hidup di dua dunia. Di satu sisi, doa-doa berdesir dari rumah ke rumah, lirih namun bersatu. Di sisi lain, kecurigaan tumbuh seperti api dalam sekam tak terlihat, tapi panasnya terasa. Setelah peristiwa Raka, tak ada lagi yang berani menyentuh pusaka. Kain lusuh itu disimpan di rumah Mbah Wiryo. Diletakkan di atas tikar pandan, dikelilingi doa dan pantangan. Jaka duduk di serambi, memandangi jalan tanah yang gelap. Obor-obor penjajah terlihat semakin sering di kejauhan. Mereka belum menyerang, tapi menunggu. Seperti binatang buas yang tahu mangsanya mulai lelah. "Penjajah tidak bodoh," kata Mbah Wiryo pelan di belakangnya. "Mereka tahu kita retak." Jaka mengangguk. "Dan mereka tahu ada pusaka." Mbah Wiryo terdiam. Wajahnya keras, seperti batu yang lama menahan hujan. "Itulah sebabnya kita harus waspada, bukan hanya pada musuh di luar, tapi juga di dalam." Kata-kata itu terbukti lebih cepat dari dugaan. Menjelang dini hari, anjing-anjing menyalak bersahutan. "Bukan salakan biasa ini. Salakan panik." Jaka berdiri, meraih bambu runcing, dan berlari ke arah suara. Di tepi desa, beberapa warga berkumpul, wajah mereka tegang. Salah satu lumbung terbuka, isinya diacak-acak. Jejak sepatu asing terlihat jelas di tanah basah. "Tak mungkin mereka masuk sendirian," gumam seseorang. Jaka menunduk, memeriksa jejak. Ada dua jenis tapak, sepatu berat penjajah, dan sandal warga desa. Darah Jaka berdesir dingin. Pagi datang dengan kabar yang lebih pahit. Seorang lelaki bernama Wirat, pedagang yang sering keluar masuk desa, menghilang. Tak ada yang curiga sebelumnya. Ia ramah, murah senyum, dan sering membawa kabar dari luar. Kini, potongan kain seragam penjajah ditemukan di belakang rumahnya, tersembunyi di balik tumpukan kayu bakar. "Pengkhianat," desis seseorang.
Amarah kembali menyala, namun Jaka merasakan ketakutan yang berbeda, ketakutan yang lebih tajam. Jika satu orang bisa berkhianat, siapa lagi? Siang itu, suara trompet memecah udara. Pasukan penjajah datang. Lebih banyak dari sebelumnya, mereka tidak langsung menyerang. Komandan mereka maju beberapa langkah. Tersenyum tipis. "Kami tahu kalian menyimpan sesuatu," katanya lantang. "Serahkan." Dan kami pergi tanpa darah. Tak ada jawaban, hanya angin yang bergerak. "Baik," lanjut komandan itu. "Kalau begitu, kami ambil sendiri." Serangan dimulai cepat dan terukur. Rumah-rumah dibakar di pinggir desa, memaksa warga mundur. Jaka berlari, membantu mengevakuasi anak-anak dan orang tua. Di tengah kekacauan, ia melihat bayangan yang dikenalnya Wirat berdiri di belakang barisan penjajah, menunjuk ke arah rumah Mbah Wiryo. Pengkhianatan itu terasa seperti pisau di punggung. Jaka berlari sekuat tenaga. Asap mengepul, teriakan bercampur dentuman senapan. Saat ia tiba di rumah Mbah Wiryo, pintu sudah jebol. 2 serdadu masuk, senapan terangkat. Mbah Wiryo berdiri di depan tikar pandan, tubuhnya ringkih namun tegak. "Jangan sentuh," katanya tenang. Peluru ditembakkan. Sekejap, udara bergetar namun tak seperti sebelumnya. Peluru tidak berhenti. Mereka melesat, dan Mbah Wiryo terjatuh. Jaka berteriak. Dunia seakan runtuh. Ia berlari menerjang, memukul serdadu dengan bambu runcing, memaksa mereka mundur sesaat. Namun sudah terlambat. Kain lusuh itu direnggut. Pusaka berpindah tangan bukan ke Jaka, bukan ke warga desa, melainkan ke tangan penjajah yang tak memahami pantangannya. Komandan tertawa kecil. "Akhirnya," katanya, "ilmu mereka selalu bisa dibeli." Jaka berlutut di samping Mbah Wiryo. Nafas sang sesepuh terengah, namun matanya jernih. "Dengarkan aku," bisiknya. "Ini ujian, bukan akhir." "Aku gagal," suara Jaka pecah. Mbah Wiryo menggeleng lemah. "Belum. Ingat, pusaka sejati bukan yang mereka bawa." Kata-kata itu terputus saat pasukan menyerbu kembali. Jaka dipukul dari belakang. Pandangannya gelap. Saat kesadarannya kembali, tangisnya terikat. Desa di belakangnya terbakar, warga ditahan, dan pusaka-pusaka itu dibawa pergi dengan penuh kemenangan. Malam turun membawa bau asap dan keputusasaan. Di barak sementara penjajah, pusaka diletakkan di atas meja besi. Mereka mencoba memegangnya, memerintahkannya, mengujinya dengan peluru. Tak terjadi apa-apa. Komandan mengerutkan kening. "Tipu daya," katanya. "Besok, kita paksa mereka bicara." Di penjara bambu, Jaka duduk tertunduk, tubuhnya sakit, hatinya lebih parah. Namun di tengah kehancuran itu, kata-kata Mbah Wiryo bergaung kembali. Pusaka sejati bukan yang mereka bawa. Di luar, langit mendung bergulung. Petir menyambar jauh di balik bukit. Dan untuk pertama kalinya, sejak semua ini dimulai, Jaka merasakan ketenangan yang aneh seperti sebelum hujan besar turun. Pagi itu datang tanpa warna. Langit kelabu menggantung rendah, seolah enggan menyaksikan apa yang akan terjadi. Desa telah berubah menjadi arang dan puing. Asap tipis masih mengepul dari sisa rumah yang hangus. Tangis sudah habis, digantikan oleh diam yang lebih menyakitkan. Jaka terikat di tiang bambu di tengah lapangan. Pergelangan tangannya perih, darah mengering di kulit. Namun rasa sakit itu kalah oleh rasa bersalah yang menggerogoti dadanya. Pusaka dirampas. Mbah Wiryo tergeletak tak bernyawa. Desa tanah yang ia janjikan pada dirinya sendiri untuk dilindungi hancur di depan mata. Di hadapannya, pasukan penjajah berbaris rapi. Komandan mereka berdiri dengan wajah dingin, tangan memegang kain lusuh yang telah dibuka paksa. Pusaka itu tergeletak di meja besi, tak memancarkan apapun selain dingin yang asing. "Kami sudah mencobanya," kata komandan itu sambil tersenyum miring. "Tak ada yang istimewa, tak ada ilmu, kalian hanya menipu diri sendiri." Ia memberi aba-aba. Seorang serdadu mengangkat senapan, menembak ke arah pohon di ujung lapangan. Peluru menancap, menghancurkan batang kayu. Tak ada keajaiban. Beberapa serdadu tertawa kecil. Jaka menutup mata. Di saat yang sama,
Sesuatu di dalam dirinya runtuh. Harapan yang selama ini ia sandarkan pada benda itu pecah seperti kaca. Mungkin memang tak ada pusaka. Pikirnya pahit. Mungkin semua ini hanya kebetulan. Namun di tengah kehampaan itu, ia teringat wajah Mbah Wiryo. Suaranya yang tenang. Kalimat terakhirnya yang terputus. Pusaka sejati bukan yang mereka bawa. Komandan mendekat, katakan. Katanya dingin. Bagaimana cara kerjanya? Jaka mengangkat kepala. Tidak ada cara. Jawabnya jujur. Bukan benda itu yang membuat peluru berhenti. Komandan menamparnya keras. Jangan bermain kata. Jaka terhuyung. Darah mengalir dari bibirnya. Namun untuk pertama kalinya sejak ditangkap, ia merasa ringan. Ia berhenti melawan dengan kemarahan. Ia berhenti berharap pada sesuatu di luar dirinya. Malam tiba. Penjajah menyiapkan hukuman. Tiang eksekusi didirikan, warga yang tersisa dipaksa menyaksikan. Beberapa menangis, beberapa menunduk pasrah. Jaka berdiri di antara mereka, terikat, menatap langit yang gelap. Di kejauhan, pusaka itu tergeletak di tanah, diabaikan. Kainnya kotor oleh debu dan darah. Tak ada yang menjaganya, tak ada yang mempedulikannya. Dan disitulah, Jaka memahami sesuatu yang selama ini terlewat. Pusaka itu tak pernah meminta dijaga, ia hanya meminta dipahami. Ia menarik napas panjang. Di tengah hiruk-pikuk persiapan eksekusi, Jaka menutup mata dan berdoa bukan doa minta selamat, melainkan doa untuk melepaskan. Ia melepaskan dendam. Ia melepaskan rasa bersalah. Ia melepaskan ketakutan akan mati. Hening menyelimuti dadanya. Saat ia membuka mata, dunia terasa berbeda. Suara-suara meredup. Gerak manusia melambat, bahkan angin pun seperti menunggu. Jaka melangkah maju, tali di pergelangan tangannya terlepas begitu saja. Bukan putus, melainkan longgar, seperti tak lagi punya alasan untuk mengikat. Beberapa serdadu tersentak. Apa yang kau lakukan? Teriak salah satu. Jaka tidak menjawab. Ia berjalan ke tengah lapangan, menghadap pasukan yang kini gelisah. Kalian boleh menembak, katanya pelan. Aku tidak akan lari. Komandan mengangkat tangan, senapan terkokang, dentuman meledak. Peluru melesat dan jatuh, bukan berhenti di udara seperti dulu. Tidak berkilau, tidak dramatis. Peluru itu hanya kehilangan niatnya, menghantam tanah di depan kaki Jaka, tak lebih berbahaya dari batu kecil. Kegemparan pecah. Tembakan lain menyusul. Hasilnya sama. Peluru-peluru jatuh satu persatu, seperti hujan yang lupa caranya melukai. Komandan mundur, wajahnya pucat. Ini mustahil, gumamnya. Jaka menoleh ke arah pusaka di tanah. Benda itu bergetar pelan, lalu retak. Retakan itu memancarkan cahaya lembut, bukan menyilaukan, seperti fajar yang ragu-ragu. Kain lusuh terlepas, terbakar menjadi abu. Bukan aku, kata Jaka lirih, seakan menjawab ketakutan mereka. Dan bukan benda itu. Cahaya naik ke langit, memudar di balik awan kelabu. Sejenak, langit tampak menutup mata lalu membuka kembali. Di kejauhan, terdengar terompet mundur. Pasukan penjajah goyah. Ketakutan yang tak bisa mereka lawan merambat cepat. Mereka mundur, teratur namun tergesa, meninggalkan lapangan yang sunyi. Jaka berdiri sendiri. Pusaka itu kini tinggal debu. Desa hancur. Banyak yang hilang. Namun di antara puing dan abu, sesuatu yang lebih kuat tumbuh, keyakinan yang tak bisa dirampas. Langit tetap kelabu. Tapi untuk pertama kalinya, Jaka tahu, keajaiban tidak pernah pergi, hanya menunggu manusia berhenti memaksa. Pagi itu datang tanpa warna. Langit kelabu menggantung rendah, seolah enggan menyaksikan apa yang akan terjadi. Desa telah berubah menjadi arang dan puing. Asap tipis masih mengepul dari sisa rumah yang hangus. Tangis sudah habis, digantikan oleh diam yang lebih menyakitkan. Jaka terikat di tiang bambu di tengah lapangan. Pergelangan tangannya perih, darah mengering di kulit. Namun rasa sakit itu kalah oleh rasa bersalah yang menggerogoti dadanya. Pusaka dirampas. Mbah Wiryo tergeletak tak bernyawa. Desa tanah yang ia janjikan pada dirinya sendiri untuk dilindungi hancur di depan mata. Di hadapannya, pasukan penjajah berbaris rapi. Komandan mereka berdiri dengan wajah dingin,
Tangan memegang kain lusuh yang telah dibuka paksa. Pusaka itu tergeletak di meja besi, tak memancarkan apapun selain dingin yang asing. Kami sudah mencobanya, kata komandan itu sambil tersenyum miring. Tak ada yang istimewa, tak ada ilmu. Kalian hanya menipu diri sendiri. Ia memberi aba-aba. Seorang serdadu mengangkat senapan, menembak ke arah pohon di ujung lapangan. Peluru menancap, menghancurkan batang kayu. Tak ada keajaiban. Beberapa serdadu tertawa kecil. Jaka menutup mata. Di saat yang sama, sesuatu di dalam dirinya runtuh. Harapan yang selama ini ia sandarkan pada benda itu pecah seperti kaca. Mungkin memang tak ada pusaka, pikirnya pahit. Mungkin semua ini hanya kebetulan. Namun di tengah kehampaan itu, ia teringat wajah Mbah Wiryo. Suaranya yang tenang, kalimat terakhirnya yang terputus. Pusaka sejati bukan yang mereka bawa. Komandan mendekat. Katakan, katanya dingin. Bagaimana cara kerjanya? Jaka mengangkat kepala. Tidak ada cara. Jawabnya jujur. Bukan benda itu yang membuat peluru berhenti. Komandan menamparnya keras. Jangan bermain kata. Jaka terhuyung. Darah mengalir dari bibirnya. Namun untuk pertama kalinya sejak ditangkap, ia merasa ringan. Ia berhenti melawan dengan kemarahan. Ia berhenti berharap pada sesuatu di luar dirinya. Malam tiba. Penjajah menyiapkan hukuman. Tiang eksekusi didirikan. Warga yang tersisa dipaksa menyaksikan. Beberapa menangis. Beberapa menunduk pasrah. Jaka berdiri di antara mereka, terikat, menatap langit yang gelap. Di kejauhan, pusaka itu tergeletak di tanah. Diabaikan. Kainnya kotor oleh debu dan darah. Tak ada yang menjaganya. Tak ada yang mempedulikannya. Dan disitulah Jaka memahami sesuatu yang selama ini terlewat. Pusaka itu tak pernah meminta dijaga. Ia hanya meminta dipahami. Ia menarik napas panjang. Di tengah herik pikak persiapan eksekusi, Jaka menutup mata berdoa bukan doa minta selamat, melainkan doa untuk melepaskan. Ia melepaskan dendam. Ia melepaskan rasa bersalah. Ia melepaskan ketakutan akan mati. Hening menyelimuti dadanya. Saat ia membuka mata, dunia terasa berbeda. Suara-suara meredup, gerak manusia melambat. Bahkan, angin pun seperti menunggu. Jaka melangkah maju, tali di pergelangan tangannya terlepas begitu saja. Bukan putus, melainkan longgar, seperti tak lagi punya alasan untuk mengikat. Beberapa serdadu tersentak. Apa yang kau lakukan? Teriak salah satu. Jaka tidak menjawab. Ia berjalan ke tengah lapangan, menghadap pasukan yang kini gelisah. Kalian boleh menembak, katanya pelan. Aku tidak akan lari. Komandan mengangkat tangan. Senapan terkokang. Dentuman meledak. Peluru melesat tende jatuh. Bukan berhenti di udara seperti dulu. Tidak berkilau. Tidak dramatis. Peluru itu hanya kehilangan niatnya. Menghantam tanah di depan kaki Jaka. Tak lebih berbahaya dari batu kecil. Kegemparan pecah. Tembakan lain menyusul. Hasilnya sama. Peluru-peluru jatuh, satu persatu. Seperti hujan yang lupa caranya melukai. Komandan mundur, wajahnya pucat. Ini mustahil, gumamnya. Jaka menoleh ke arah pusaka di tanah. Benda itu bergetar pelan. Lalu retak. Retakan itu memancarkan cahaya lembut, bukan menyilaukan. Seperti fajar yang ragu-ragu. Kain lusuh terlepas, terbakar menjadi abu. Bukan aku, kata Jaka lirih. Seakan menjawab ketakutan mereka, dan bukan benda itu. Cahaya naik ke langit, memudar di balik awan kelabu. Sejenak, langit tampak menutup mata lalu, membuka kembali. Di kejauhan, terdengar trompet mundur. Pasukan penjajah goyah. Ketakutan yang tak bisa mereka lawan, merambat cepat. Mereka mundur, teratur namun tergesa, meninggalkan lapangan yang sunyi. Jaka berdiri sendiri. Pusaka itu kini tinggal debu. Desa hancur. Banyak yang hilang, namun di antara puing dan abu, sesuatu yang lebih kuat tumbuh, keyakinan yang tak bisa dirampas. Langit tetap kelabu. Tapi untuk pertama kalinya, Jaka tahu, keajaiban tidak pernah pergi, hanya menunggu manusia berhenti memaksa.